semuanya, ntar ya ngetik dulu ya. Oke, pin komen. What's up, Kilis friends? Apa kabar semuanya? Balik lagi di acara Keep in Trust episode kedua dengan gua Iksan Utama. Semoga pada nggak bosen-bosen ya. Gimana puasanya? Lancar-lancar aja ya. Jangan sampai eh, ada goda-godaan karena dikit lagi kita mau berbuka. Bentar, typo. Oh iya, sorry. Halo semuanya yang baru join, ntar ya kotik lagi ya. Arti, gimana nih puasanya nih? Pada lancar nggak semuanya nih? Sama jangan lupa PSBB kita. Jangan sampai ada yang berkeliaran yang nggak penting-penting, nggak pakai masker, terus juga berkumpul lebih dari berapa orang ya? 5 orang, 6 orang. Pokoknya hati-hati aja, jangan sampai kalian terkena ataupun menjadi carrier karena berbahaya juga buat keluarga dan teman-teman sekitarnya gitu. Sebentar ya. Oke. Kita sambil nunggu bintang tamu kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas arti family atau support system. Yang artinya kita kan punya passion nih. Kemarin kita udah bahas passion dengan Randy Botak, ya kan, Randy Ribasa. Kita udah ngebahas tentang soal passion, bagaimana dia menangani passion dan segala macam. Bagaimana juga trust dengan passionnya. Sekarang kita akan bahas juga artinya keluarga atau support system yang dalam passion kita sendiri. Jadi bukan untuk balapan gitu ya. Jadi kayak kita punya passion sesuatu yang kita membutuhkan support system. Nah itu bagaimana nih penangkapannya nanti Mas Rifat. Ya, kita masih nunggu Mas Rifat. Jadi mungkin gue akan cerita dulu tentang arti support system atau family dari versi gue ya. Karena kalau dari gue itu support system atau family itu bukan berarti harus dari keluarga kandung sendiri. Karena menurut the going nih. Jadi kita singkat aja, jadi menurut gue itu support system bukan dari keluarga kandung sendiri, bisa dari orang terdekat, teman atau bahkan teman-teman lu yang mengerjain project passion lu berbarengan, itu bisa jadi support system. Oke, kita langsung aja join nih. Ada Mas Rifat. Kita mau join ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Mas Rifat. Bentar ya. Waiting Rifat tuh. Jadi ini salah satu kebanggaan juga ya buat gue bisa ngobrol bareng. Halo Mas Rifat. Iksan Utama. Hai. Apa kabar Mas Rifat? Kabar baik, kabar baik. Lu gimana? Kabar baik. Sejak menikah Masih udah waras. nggak bertemu kita. Iya nih udah dikurung. Kita harus PSBB nih Mas. Yoi. Mas Rifat lagi sibuk apa nih di masa pandemi ini nih, kalau boleh tahu? Lagi sibuk apa? Gue sih kesibukannya sangat masuk akal deh. Kesibukan gue pertama ngabisin Money Heist, season 1, season 2, season 3. Bela Ciao, udah beres. Terus gue ngurusin juga apa ya, kalau di rumah keluarga gue udah hampir 2 bulan di rumah, jadi banyak banget yang gue beresin. Yang ketiga, gue fokus juga sama YouTube channel gue karena lumayan responnya sangat amat bagus. Karena ketika kita nggak bisa balapan kan pasti gue harus menyalurkan nih inspirasi ini mau kemana nih arahnya. Dan kayaknya balapan di rumah itu udah paling bener. Jadi sekarang lagi fokus ngikutin acara rally di rumah sama balap di rumah. Itulah tiap hari. Oh, jadi bikin balapan virtual gitu Mas ya?
Iya, gue bikin, bukan gue yang bikin, sebetulnya Rijal dan teman-teman yang bikin. Hmm. Jadi kita ngundang pembalap-pembalap beneran lawan Mhm. pembalap-pembalap dari simulator. Dari yang udah 3 minggu yang lalu mulai, ini udah season ketiga nih, karena ini udah minggu ketiga. Itu namanya rally di rumah. Target kita tuh sebetulnya cuma 30-an peserta. Tapi alhamdulillah Mhm. 130 peserta yang ikut. Jadi triple, Wow, double, apa banyak. sampai 5 kali lipat lah banyaknya. Terus kalau yang balap di rumah baru dimulai minggu lalu, jadi ini baru minggu kedua. Dan yang balap di rumah itu emang fokus untuk balapan, bukan untuk rally. Spesifik pakai Mhm. PC. Targeting 25, pesertanya udah 80. Jadi ya memang kayaknya udah banyak inilah ya, banyak orang pingin balapan tapi nggak bisa balap, ya udah ikutan event kita balap di rumah. Oke. Jadi menemukan passion antara passion yang baru pengen balapan dengan pembalap sejati ditemukan jadi satu ya, itu keren banget ya Mas ya. Iyalah, iyalah, dan ternyata pembalap beneran tetap kalah sama pembalap simulator. Oh, jadi itu buat teman-teman tuh, jangan berarti cuman simulator diketawain, tapi memang kita punya porsinya masing-masing lah ya. Ada yang jago Itu beneran, ada tuh yang jago ngomong simulator. berulang kali, Tuh. gue ngomong berulang kali. Jadi kalau dulu kita main game, itu kan sebetulnya ngapain sih lu nggak ada kerjaan aja main game? Salah. Hmm. Sekarang gamer itu adalah nama sebuah profesi. Sama aja kayak kalau kita ngomong sama orang tua kita 10-15 tahun yang lalu, analitik social media analyzer. Apa itu? Nggak ada kan ini Nggak ada itu kehidupan ya? kayak gitu. Job desk kayak gitu mana ada? Nggak ada dong. Sekarang kan Nggak zaman ada, udah nggak ada. berubah. Pro gamer Mm-mm. tuh racer udah banyak. Udah banyak ya. Jadi tetap kejar passionnya masing-masing lah. Jangan Harus jangan lah, malu kalau harus lah. diketawain. Tuh. Harus lah. Oke. Jadi ngebahas sedikit dulu nih, aku ketemu dengan Mas Rifat itu pertama kali tahun 2009, 9. Formula Drift Thailand ya Yes, kalau gue salah Mas ingat. ya? Thailand kita. Thailand ya? Sekarang udah 2019 kan 10 tahun yang lalu tuh Thailand 10 deh. tahun yang lalu. Balapan Thailand 10 tahun yang lalu. Masya 10 Allah, tahun cepet Mas, banget ya. bener Mas. Itu Mas Rifat sih masih agak kurus waktu itu ya? Luar biasa ya, time flies banget ya. Iya Iya. sih, dulu lu Terus, agak mudaan ya, dikit sih. Kalau gue kan ya, awet terus tua. kita juga awet tua ya, betul, betul, betul. Nggak, Jadi kita apa? kalau gua Hmm. tuanya cepet tapi basinya lama. Kalau lu tuanya lama, basinya cepet biasanya. Bisa jadi, boleh, boleh, boleh. Jadi waktu itu kita lagi bareng Amandio juga Mas ya, kita dari tim Iya, Achilles ya, kita tim kita Achilles, balapan kita bareng. berangkat tim Achilles. Malaysia Tim Achilles berangkat kita bareng juga, Malaysia. ini berangkat juga. Jadi kita keliling Southeast Asia lah waktu itu ya, kita bawa nama Oh iya Achilles, dong, barengan, nah iya itu seru banget dong, sih. kita pantai. Zaman-zaman berjaya dulu kita ya. Yoi, masih jaya, Oke, masih Mas. jaya, Masih jaya sampai masih sekarang, jaya betul sampai sekarang. sekarang. Mm-mm. Nah, Mas Rifat, ini kan karena Apa? aku masuk ke dunia balap itu kan tergolong agak terlambat nih. Aku boleh tahu nggak nih Mas, cerita-cerita awalnya Mas Rifat tuh bisa terjun ke dunia otomotif tuh gimana sih Mas? Pertama, kamu nggak usah pernah menyesali kamu terlambat atau enggak, karena terlambat atau enggak itu kan penilaian orang, bukan penilaian kita. Orang bilang, wah lo telat banget ikutan balap karena umur lo udah 20 sekian. Anak-anak lo harus ikutan balap di umur 5 tahun, segala macam gitulah. Cuma buat gua, nggak ada terlambat. Karena lo itu tergantung ekspektasi lo mau kemana. Kalau lo bilang, ya udah gue mau jadi juara dunia, tapi gue baru mulai umur 25, ya itu terlambat. Tapi kalau lo bilang, enggak, gue pengen membuktikan diri gue, kalau gue bisa nyetir, gue bisa balapan, ya itu nggak terlambat, karena kapanpun itu bisa dimulai. Dari pengalaman hidup gue, lo tau gue mulai balapan itu umur 14-15 tahun. Gue nggak mulai dari kecil-kecil amat. Gue mulai dari 14 masih agak tahun. tua juga ya? Iya, makanya agak tua dikit tapi jadi. Kan jadi lah, betul. Ada tua tapi busuk kan. Kalau gue tua tapi jadi gitu. Jadi aman lah, gitu. Hasilnya ada. Terus abis itu gue mulai dari umur 14-15 tahun. Dan sekarang gue juga jadi santai gitu. Karena kalau anak gue mau ikutan balap, gue tuh nggak punya obsesi yang menggebu-gebu kayak anak lo harus mulai umur 5 tahun, harus udah bisa nyetir, harus bisa ini segala macam. Gue bilang ya oke lah, gue bisa nyetir. Anakku akan gue ajarin umur 5-6 tahun mulai, dan udah dimulai gitu. Cuman nggak jadi mandatory kalau dia harus juara di umur yang sangat muda, karena gue pun juga juara di umur 15 tahun, jadi take your time aja. Nah, gue cukup beruntung kalau ngomongin mulai balapan gue dari mana. Tentunya background keluarga gue emang semuanya pembalap, jadi kalau gue jadi penyanyi kan nggak mungkin ya, karena suara gue juga jelek. Terus
Terus dari pengalaman hidup gue yang selama ini gue ikut balap, gue ngerasa banyak hal yang bisa gue dapetin lah dari balapan. Karena orang tuh selalu cuman bilang, oke, balapan tuh selalu buat gimana caranya lu nyetir kencang menang juara satu, oke. Cuman lu Tuh. bayangin ya, kalau peserta balapan itu ada 100, 50 lah gitu. 50-50-nya kan target juara satu ya. Nggak ada yang targetnya gue juara dua aja kan, nggak ada. Semuanya mau juara Nggak ada, satu. nggak ada. Dan gue beruntung gue dibesarkan dari keluarga yang memang punya silsilah balapan cukup panjang gitu, dari mulai kakek gue, nyokap bokap gue, terus om gue semuanya balapan, dan itu membuat gue jadi orang yang bisa menerima kemenangan tapi juga bisa mempelajari kekalahan. Jadi gue selalu punya prinsip, semua orang siap menang tapi nggak siap kalah. Kalau gue sih siap Tuh. dua-duanya, menang kalah gue harus menang. Harus menang, harus menang. Iya. Itu aku Oh, pernah baca tuh menangnya di itu belum tentu YouTube-nya Mas Rifat. piala. Menangnya belum Mm-mm. tentu piala. Menangnya itu juga bisa legacy. Lu menangnya juga bisa People's Champion. Lu bisa menangnya media gitu. Banyak arti kemenangan. Betul, betul. Jadi Hmm. selain dengan passion itu misalkan setujuannya A, tapi bisa ada A, B, C, D, E, dan lain-lainnya, Mas. Betul juga ya. Jadi nggak selalu targetkan dengan kemenangan satu hal doang gitu ya. Iya betul, iya Betul, 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 iya betul, betul. betul, Orang betul, betul. orang tuh kadang-kadang terlalu berpikir sempit. Jadi kalau dia mulai nggak mencapai targetnya, nggak mencapai Mhm. targetnya, orang selalu merasa dirinya kalah. Sebetulnya enggak. Prinsip kekalahan itu yang menilai kan orang, tapi prinsip kemenangan yang menilai orang dan diri kita. Karena Diri kalau sendiri. kita nggak sesuai dengan target yang kita sampai, itu belum tentu kita kalah. Karena mungkin kita udah lebih baik daripada sebelumnya. Tadinya posisi Betul, 10, tiba-tiba jadi posisi 6 gitu atau 5. Oke, nggak betul, juara satu, tapi lu a little progress is better with than no progress kan. Jadi betul. lu mesti lihat ke diri lu tuh target hidup itu sebetulnya sejauh apa. Ya tetap keep interest dengan passionnya sendiri gitu ya. Jangan sampai kita nggak Indeed, nyampe, benar. kita jadi kecewa. Betul sekali. Oke nih, kita Betul, masuk ke betul. tema hari ini, Mas Rifat. Ya, Di keep interest kita episode 2 ini, hmm. families. Menurut seorang Rifat Sungkar nih, seberapa penting sih peran families untuk menjalankan passionnya Mas Rifat? Family buat gue adalah fondasi ya. Jadi lu pasti akan berat gitu. Hal pertama banget lu akan berat keluar rumah mau izin balap kalau family lu nggak tahu kalau lu mau balapan. Karena gue nggak suka Hmm. hide and seek lah ya, main petak umpet untuk ikut balapan gue nggak suka karena blessing dari family itu penting. Terus yang kedua adalah family itu adalah energi besar buat semangat hidup gue. Karena gue bisa aja bilang gue pernah juara satu WRC Prancis tahun 2012 untuk Indonesia. Gue bisa bilang itu. Tapi orang pertama Hmm. yang pasti gue banggain adalah family gue dulu, sebelum orang lain. Karena pasti mereka Sebelum yang orang paling lain. appreciate. Iya, at the end of the day, lu pasti akan baliknya ke family kan. Jadi, lu harus bisa menghargai family lu harus bisa memberikan kepercayaan kepada keluarga lu, sehingga mereka juga memberikan energi positif untuk lu berjuang di balapan. Betul. Jadi memang ada memberikan support secara langsung atau tidak langsung lah ya ke Mas Persis. Rifat. Tapi Betul. kalau beritahu family-nya itu selalu datang nggak sih Mas kalau lagi ada event gitu? Atau bisa lagi jauh-jauhan atau gimana? Em, Enaknya gue ikut rally adalah rally kan jalannya jauh-jauh ya kemana-mana gitu ya. Mm-hmm. Ya gue juga akhirnya tahu gue ikut Asia Pacific Rally itu 6 apa 7 tahun ya. Tuh 2006 sampai 2011. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun lama gue ikut juga. kejuaraan. Iya, 6 tahun. Lo Lulus, bayangin 6 lulus SD tahun. Mas itu 6 tahun? Iya, 1 tahunnya gue pergi ke 7 negara. Tiap Satu tahun gue tahun. pergi ke 7 negara. Jadi gue ikut rally Australia 7 kali, New Zealand 7 kali, Malaysia 7 kali, Mm-hmm. Jepang, Cina, Indonesia, satu lagi New Caledonia, negara yang gue nggak pernah datang juga. Jadi dengan gue ikut serta di 7 tahun ikut Asia Pasifik, gue tuh jadi Mm-hmm. banyak kenal orang-orang motorsport di seluruh kawasan Asia Pasifik kita. Jadi kalau gue pergi ke New Zealand kayak kemarin gue bangun mobil tuh it feels like home. Kalau gue pergi ke Malaysia, mereka dulu tim gue, tim Malaysia. Ke Singapura pun juga itu tim gue. Terus di Australia pun juga ada tim gue, navigator gue malah orang Australia selalu. Dan gue jadi tahu gitu tempat mana yang worth it untuk ngajak keluarga, tempat mana yang udah lah nggak usah lah. Ya lebih baik gue aja ikut Oh, balapan. oke. Dan jadi Oke. dengan pengalaman itu jadi gue jadi
Jadi seneng ngajak keluarga gue untuk jadi support system gue ketika gue ikutan balap, karena gue tahu itu negaranya bagus, lokasinya enak, terus kompetisinya ada, dan betapa semangatnya gue kalau bisa sampai menang pas ada mereka di sana. Jadi selalu mikirin juga ya, maksudnya keluarga itu pas dateng nyaman nggak ya di sana untuk support gue gitu ya. Ya, the biggest problem kan Betul motorsport kan ya. semua orang bilang mainan laki-laki. Jadi keluarga kan pasti suka nggak nyaman ya kalau ada panas-panasan, ada debu-debuan gitu. Cuman enggak sih, kalau Betul. lu udah punya keluarga yang tahu lu siapa, sebenarnya sama aja lah kalau kita nemenin ibu-ibu nonton fashion show gitu ya. Ngantuk lah, boring lah, capek lah. Cuman Sama dasarnya kayak itu nemen adalah shopping mas ya. family. Iya, tapi dasar-dasar itu family kan itu bukan keharusan, tapi itu kewajiban. Jadi lu Betul, mesti bisa kewajiban. bedain antara keinginan, kemauan, sama keharusan atau kewajiban juga. Betul. Itu kayaknya gue harus belajar banyak dari lu deh mas ya. Oh iya Kita dong, iya sebagai dong, iya dong. baru memulai nih kayaknya Iya harus dong. banyak berguru juga. Gua pernah muda, lu belum pernah tua. Lu nggak Belum appreciation. pernah tua, jangan dulu. Oke, berarti keluarga dari keluarga langsung itu memang mendukung Mas Rifat dalam di bidang otomotif gitu ya. Betul, pasti. Betul. Aku juga pernah baca berita waktu itu Mas, ibunya Mas Rifat ikut rally. Bener nggak sih itu Mas? Tahun berapa itu ya? Masih? Sampai tahun lalu masih? Masih tahun lalu masih balap ya? Nyokap, R3 ya, kelas R3 ya? gue itu belajar rally itu dari nyokap gue, bukan dari bokap gue. Bokap gue tuh navigator. Oh gitu. Bokap gue tuh event organizer. Dan nyokap gue yang nyetir. Nyokap gue Jadi nyetir. Iya, oke, jadi oke, ya, oke. dia lah yang ngajarin gue nyetir. Ke tahun lalu dia masih nyetir mobil itu R2 di mana ya, di Serang kan. Jadi nyokap gue Serang ya balapan pakai terakhir. mobilnya, om gue juga pakai mobilnya. Terus ya masih menang. Kalau nggak salah dari kejuaraan two wheel drive itu ya, dari 30 mobil nyokap gue ke 7 apa ke 6 gitu. 6 apa 7 Wah, gitu. yang bener Mas. Aku itu Iya. dulu. Kompetitornya itu seumuran atau beda? Ya setengah harga lah. Bener. Berarti yang di bawah nyokap lu agak tension juga ya? Iya. Nyokap gue loh. Nyokap gue. Iya Terus makanya. mobil yang Itu sama jadi. dipakai juga sama om gue yang udah, bayangin om gue itu berhenti rally pas adik sepupu ponakan gue, enggak adik sepupu gue lahir. Adik gue sepupu gue tuh lahir tahun 80 berapa gitu. Pokoknya om gue tuh 30 tahun nggak nyetir mobil. Terus gue ajarin nyetir mobil di kejuaraan two wheel drive, dia juara umum 2-nya. Satu hari doang ngajarin. Satu hari doang gitu. Dibilangin Iya, racing it bener. runs in the blood, man. Iya sih Racing is bener ya. our Berarti family blood. sudah ada dari keluarganya. Jadi Mas Rifat tuh selain diberikan support system juga oleh family, tapi Mas Rifat memberikan support juga untuk family-nya gitu. Jadi sama-sama Iya dong, memberikan support ya. Iya dong. Oh, I see. Iya, Oke, itu keren iya. banget sih Mas. Jadi kalau misalkan adanya Mas Rifat sendiri juga balapan ya kalau nggak salah ya? Wah, Mas Rizal tuh Rijal adanya apa sih? balapan, jadi gue punya adik 2, ada Vira sama Rijal. Vira tuh beda lah sekarang, jualan kue, ibu-ibu berjilbab, sangat agama sekali gitu ya. Jadi kan di antara two devil, there will be always a one angel in the middle kan. Jadi gue sama Rijal ikutan balap, dan kita juga konsentrasi sama ngebangun bengkel balap yang namanya RFT Motorsport. Oh, itu bareng-bareng tuh dalam satu bengkel itu tuh berarti Mas ya? Iya, yang lebih running bengkel Rijal. Oke. Rizal. Nah, menurut Mas Rifat juga, ada nggak sih Mas sosok seseorang di luar dari keluarga, tapi saking dekatnya dengan mendukung passionnya Mas Rifat, juga memberikan support dan macam-macam, itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ada nggak Mas? Ada dong. Lu boleh cek tahu ya. siapa. Lu boleh cek nih ya. Ini the real truth. Mekanik gue dari hari pertama gue balapan sampai sekarang orangnya masih sama. Dan itu adalah itu Pak Budi, Bucil, Eno, Trio, itu semuanya masih sama gue sampai sekarang. Jadi berapa tahun Mas kalau boleh tahu Mas? Mulai 94.
94 sekarang 2020, 25, 20 2020. tahun dah. Mm-mm. Itu wow, loyal banget ya. Kok bisa sih Mas? Kita sebenarnya kalau di dunia balap itu eh, apa namanya, pembalap dengan satu tim yang sama bertahun-tahun itu kalau nggak salah susah ya Mas untuk menjaga itunya ya. Dosa. Jadi gini. Nih gue kasih tips deh buat semua pembalap-pembalap yang ada di Indonesia. Oke. Kesuksesan kita dapat juara 1 itu bukan karena gua, tapi karena kita. Karena kita sama gue beda. Tim. Betul. Iya, karena tim. Kita tuh cuman berapa? 20% kali. Lu bayangin ya, lu sesimpel lu bikin salah lagi nyetir, nabrak, lu yang disalahin. Atau navigator yang disalahin. Tapi lu sesimpel bot roda lu kurang 2 aja, nggak nyampe finish kan? Berarti Betul sebetulnya juga. itu semua adalah paket di mana kita tuh harus bisa saling menghargai job desk kita masing-masing di sebuah tim. Nah, kerjasama komunikasi gue dengan tim mekanik gue yang udah saking lamanya ini, jadi mereka tuh udah tahu setup gue kayak gimana, abis itu si kemauan gue juga seperti apa. Jadi gue kalau sekarang ini, kalau gue masih berpikir kalau gue harus selalu balap, gue juga makin tua, men. Gue nggak bisa balapan terus karena gue punya priority lain, yaitu keluarga gue yang suka balap kebetulan. Tapi juga ada hal yang perlu dipikirin, lu harus bisa lebih besar daripada yang lu punya sekarang, which is yaitu dia, lu punya aset di mana aset kehidupan lu berupa tim yang cukup kuat, kemudian juga orang-orang yang sangat loyal, dan yang terakhir adalah orang-orang yang punya visi sama misi yang sama hidup lu. Sekarang kalau lu berpikir kalau lu menang gara-gara lu mesti reevaluasi diri lu gitu. Kalau lu tuh salah. Nah, ketika lu bisa menghargai tim lu sebagai lini paling depan di dalam prestasi lu, mereka juga akan punya loyalty yang tinggi sama lu, dan mereka akan jauh lebih tahu lu tuh siapa dan bagaimana. Nah, ketika gue mau ikutan balap nih, gue tuh udah bagi tugas gampang. Gue datang ke tempat balap, gue cuma telepon, gue mau balapan, jalan tracknya begini, jumpingannya banyak, tinggi mobil segini, setupnya begini. Oke, beres, cek. Udah, abis itu, pas gue nggak ada, Rijal. Kalau misalnya gue nggak bisa waktunya datangnya cuma mepet, Jal, coba testing dulu, gini nih feedbacknya gimana. Oke, beres, ya udah. Gue datang cuma fine tuning doang untuk go. Jadi lu udah punya barrier. Dulu gue, ketika gue nggak punya, gue one man show. Oke, lu tanya gue tentang mesin apapun, gue pasti bisa jawab. Lu tanya gue tentang ECU, nyetingnya gimana, gue bisa jawab. Tapi, yang lu perlu tahu adalah, perlu nggak gue yang ngerjain mesin? Perlu nggak gue yang nyeting ECU? Perlu nggak gue yang nyeting suspensi? Gue perlu tahu semua hal yang gue pakai. Oke? Cara kerja shock breaker gimana, center diff bagaimana, wheel speed sensor kerjanya gimana, rem gimana bisa brake biasnya, turbo boostnya berapa di temperatur, berapa tinggi, berapa, gue tahu. Semua gue tahu. Tapi masalahnya, perlu lu apa enggak yang ngerjain? Betul. Karena ketika lu perlu ngerjain itu semua, begitu lu nyetir, fokus lu tinggal sisa 10%. Karena lu udah capek mikirin tim lu sama mobil lu. Fisik itu udah capek duluan ya, betul. Udah capek duluan. Gitu. Terus gue juga punya, kalau misalnya gue kesentul gitu, ini pas tadi ada juga, gue punya teman baik namanya Eca. Lu tau lah, lu kenal Eca. Eca juga tadi ada nih ya, Eca coba komen nih tadi. Iya, ada kan tuh. Coba testing mobil, feedbacknya gimana. Rijal waktu itu juga, waktu lagi balapan di Sentul naik BMW, lagi naik balapan Sentul, gue inget banget gue lagi di New Zealand. Dia bilang, Fat, mobilnya understeer gini. Gue bilang, ya udah ride height-nya berapa, tingginya berapa, segini. Oke, set gitu. Nggak tahu ya, pas muter dia punya problem gearboxnya. Akhirnya dia start dari pit. Gue cuma bilang sama dia, lu kejar waktu 148 konsisten, di lap misalnya dia start dari 25 apa, di lap kelima lu akan dapat ke 18, lap ke berapa akan berapa. Gue bikinin tulisannya, finishnya persis ketiga, persis apa yang gue tulis. Lu akan ketiga 2 lap sebelum finish, dan yang ke satu akan jauh. Bener, begitu finish ketiga. Gue lagi di New Zealand. Langsung ya? Itu jarak jauh maksudnya? Jarak jauh? Iya, gue bisa memprediksi itu sebelum terjadi. Gue bisa, kalau dia konsisten nggak kenapa-napa, pak sampai ujung itu. Obsesi kamu cuma segini, RPM-nya jaganya segini. Kalau lo mau RPM yang lebih, lo pasti bakal turun 0,5, tapi temperatur lo bakal naik. Ada data logiknya semuanya yang gue bacain. Canggih banget deh balapannya, benar. Iya, kalau perlu bisa. Masalahnya perlu apa enggak gitu. Betul atau enggaknya. Nah,
Ini kan kalau aku sendiri kan balapan pasti aspal nih Mas. Aku jujur belum pernah di tanah. Iya, Nah, iya, iya, iya. Mas Rifat Anything sama aja. sendiri itu aspal dan tanah itu bedanya apa sih Mas? Gini, jadi kalau aspal sama tanah, sebenarnya tingkat ketidakpastian gripnya itu pasti ada di tanah. Kalau aspal tuh Hmm, lebih konsisten gripnya. Cuman di aspal, lu mesti sangat sensitif sama mobil lu, karena toleransi ketika lu setting suspensi salah, itu langsung goodbye. Karena travel suspensi sangat pendek. hmm, Terus nomor dua adalah, kalau di aspal, lu mesti sangat hati-hati sama balance mobil lu depan sama belakang. Karena balance depan sama belakang itu sangat menentukan temperatur rem lu akan seberapa cepat panasnya. Kalau lu kan sukanya oke, drifting kan, nah kalau ya, drifting kan kuncinya, ketika lu udah setting setup suspensi, ujung-ujungnya yang mentok sampai bawah tuh adalah ban, ya nggak? Lu hmm. antara size ban, tire pressure, offset pelek itu semuanya harus dibalance, semuanya harus dikombinasiin. Nah, ketika lu misalnya nih, lu mau high speed entry gitu ya, lu high speed entry, lu masuk tikungan gigi berapa? Misalnya gigi 2 apa gigi 3. Pas lu lagi masukin gigi 2 atau gigi 3, lu harus selalu waktu latihan lu rekam mobilnya. Karena kalau lu Mhm. rekam pakai slow mo, kamera bisa slow moin, lu akan tahu, Oke. oh problem mobil gua begitu. Tapi kalau lu lihat pakai Oh, lihat oke. mata doang gitu, lu nggak bisa lihat reaksi mobilnya, kecuali lu sensitif banget sama mobilnya, dan biasanya lu suka menebak-nebak. Nah, kalau lu punya tim, lu kasih spotter lu tuh Mhm. kerjaan. Ketika lu lagi testing, taruh kamera. Gue sering banget, gue selama ini begitu. Pas lagi gue latihan, gue kamerain, habis itu gue slow moin. Lu akan tahu mobil lu akan, sebenarnya mobilnya Miringnya, oke. miring apa Benar. lurus, apa masalahnya pas lagi full lock itu bannya ngangkat atau enggak, lu nggak bisa tahu. Mhm. Dan gamenya kalau drifting kan sebentar, ya enggak? Iya, Ya rally, bagus buat aduh, Mas, gua. panjang banget Iya, itu rally ya. ya makanya kalau bayangin rally drifting 3 hari, drifting cuma 500 Iya, meter. makanya. Iya kan? Gitu. Jadi Betul, betul. ya untung kita kita disupport sama ban yang sangat bagus gitu ya. Sama gue pakai 123 ATRK gitu. Gue very surprise sama ban buatan Indonesia ini. Mhm. Namun lu juga harus tahu cara pakai ini ban gimana, temperatur benernya di mana, tire pressure-nya di mana. Mhm. Drifting lu nggak bisa panasin ban, ya kan? Lu nggak punya waktu buat manasin rem. Lu burn out dari temperatur berapa ke temperatur berapa. Itu kalau di tim dunia, lu tuh Mhm. ada seatnya, lu ada seatnya. Setiap kali lu jalan, setiap kali lu finish, lu catat. Setiap kali. Yang dicatat apa? Uh, tinggi elevasi berapa, temperatur aspal berapa, tire pressure mulai Mhm. berapa, tire pressure selesai berapa, klik suspensinya apa gitu. Jadi nanti ketika lu dihadapi dengan hal yang sama, lu nggak yang waktu itu kalau nggak salah 5 klik deh. Nah, nggak ada tuh kayak gitu. Oh, nggak ada tebak-tebakan, semuanya terrecord berarti ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, Betul. nggak ada. Terus kalau misalkan waktu itu aku kan nonton offroad Mas Rifat pakai XMT ya, kalau nggak salah ya. Itu Iya, katanya pakai jauh lebih SMT. cepat Mas ya? Apanya? Jauh lebih cepat ya. Maksudnya daya gripnya di tanahnya itu lebih bagus ya katanya ya. Oh iya dong. Kan kalau offroad itu, kalauIxor sekarang Mhm. tracknya itu bagus banget, jadi sangat amat mulus. Jadi banyak pilihan orang pakai ban AT. Cuman kebetulan di Hmm. yang bukan kebetulan sih, cuman pilihan gua ketika gua pakai mobil Pajero, gua pakai AT, Mhm. oke? Mhm. Tapi waktu gua pakai tubular, gua pakainya XMT. Kenapa? Karena mobilnya tenaganya gede banget. 750 horsepower, ban Wow. 35, jumping Mhm. 3 meter 3 meter. Jadi lu perlu punya ban yang kuat kan. Nah, ban Mhm. yang kuat Betul. ini kan emang harus ban yang punya aspek rasio yang benar, habis itu punya Mhm. sidewall yang beres, terus juga punya construction yang balance. Dan dan Mhm. dan gue juga senangnya karena ban gede-gede itu, gue pakai bedlock peleknya. Jadi udah ban luarnya kuat, pegangan Tahan peleknya juga ya jadinya. kuat. Iya, gue nggak pernah punya problem Betul. sama sekali. Selama gue pakai Achilles, tidak pernah punya problem. Pecah ban aja nggak pernah gue, nggak pernah. Jadi bener-bener emang udah trust banget dengan daya cengkramnya si ban tersebut Mas ya.
Si Ya udah Achilles gitu, ini lah berarti ya. udah gitu waktu itu R&D mereka, R&D apa R&D-nya Achilles juga selalu datang dan selalu kita berkomunikasi. Jadi sebetulnya itu added value-nya ya. Biasanya kalau Hmm. perusahaan yang datang dari luar negeri yang gede gitu ya karena mereka udah gede ya udah this is our best product gitu. Tapi karena Achilles Mm-mm. produknya Indonesia, jadi justru itu advantage besar ketika kita mau melakukan R&D yang dilakukan itu di Indonesia dan untuk Indonesia kan. Indonesia betul. Dan ketika gue bilang oke itu Mas Adri, gue perlu ban yang apa namanya yang sidewall-nya lebih kuat, fretwear-nya lebih gede, tapi lebarnya segini gitu, 265, 75, 16. Karena itu ukuran nggak biasa. Yaudah Mas kita bikinin segala macam. Pas dibikinin, Langsung tuh, semua responnya orang bagus juga tanya, ya. woi itu ban lu apa? Gue bilang ya bannya biasa, cuman lu pilihan lu yang bener aja. Orang selalu punya yang paling Hmm. mahal ban luar negeri ini. Itu gue bilang tenang aja. Lu lihat hasilnya udah. Langsung Tuh, semua tuh. Fat itu bannya beli di mana? Ya beli di toko aja kali. Lu tetep aja kali beli ban Cina juga lu bisa. Hanya perlu jadi Iyalah. trendsetter. Kita maksudnya memadukan pengalaman dengan material yang ada berarti gitu kan Mas. Iya dong, iya dong, iya dong, iya Betul, dong. betul. The best Nah, ini thing kan adalah ya pengalaman kan Mas Rifat. Apa tuh? Mm-mm. kan gue juga lama lah ya. Maksudnya gue lama juga pakai produk Indonesia ya, pelumas Indonesia. Gue pakaian cukup lama Mm-mm. dan gue juga tahu advantage dari produk yang pabriknya ada di Indonesia. Ya produk-produk luar negeri juga ada yang pabrik di Indonesia, yang itu membuat advantage mereka bisa melakukan R&D. Tapi kalau ini kan gue cerita real, gue bukan cerita konsep. Gue cerita yang Mm-mm. sebenar-benarnya dari apa yang kita lakukan di dalam motorsport itu akan menjadi produk yang baik ketika dipakai di jalan biasa karena ya udah Tuh. disiksa aja selamat Iya. apalagi dipakai Udah biasa. udah proven gitu ya. Kenapa mesti takut lagi gitu kan? Jadi kita harus Hmm. nge-trust lah gitu. Iya dong. Nah, ini kan pengalaman Om Rifat nih udah banyak banget lah nih. Tapi ada nggak sih pengalaman yang dibilang pahit atau bikin ngerasain sulitnya lah di bidang otomotif ini? Kalau itu di bagian dari cerita lah ya. Lo tau lah kalau di Indonesia ini kan paling senang tepuk tangan kalau menang, tapi kalau kalah di abuse ya kan. Makanya Betul, dari betul. situ gue biasa gini ya. Good news is good news gitu, tapi kalau bad news is better. Karena ternyata Indonesia itu suka nonton sinetron yang menyedihkan, yang tertindas, yang teraniaya, itu mereka senang gitu. Jadi gue juga mesti pintar dong. Kalau gue bikin bikin satu prestasi buat Indonesia, pasti gue gedein sebesar-besarnya. Tapi kalau ketika gue tidak bisa berprestasi untuk Indonesia, gue juga bisa menceritakan ya pengalaman gue menuju ini semua nggak susah karena kalau menang itu pasti lu beli aja lah pialanya, ngapain Iyalah, ikutan balap, langsung. iyalah Ngapain banyak tuh susah-susah piala keluar duit dijual kok. banyak buat balap gitu. Iya piala banyak tuh, ada tuh udah penuh lemari, mau pura-pura menang aja Betul. gitu ya. Nah, terus dari sosok. Pengalaman pahitnya begitulah. Kalau ya terbalik lah, nabrak ini Hmm, itu ya itu udah bagian dari cerita. Yang penting ya yang biasa penting lah tuh, ya. yang penting nih ini adalah filosofi hidup gue. Gue selalu ngomong ini di mana-mana. Hidup itu kayak nyetir mobil, Chan. San. Hmm, Hidup itu kayak nyetir mobil. Kaca depan lebih gede daripada kaca spion, karena masa depan lebih penting betul. daripada masa lalu. Yang udah lewat ya udah. Betul. Ya udahin Iya. aja betul. Ikhlasin aja. Ini kan Kadang-kadang, passion tetap kadang-kadang jalan. boleh kadang-kadang boleh buat diintip doang kaca spionnya. Jangan Hmm, maju ke depan, lihat ke belakang. Hidup lo nggak maju-maju. nabrak. Nabrak. Iya. Nah, menurut Mas Rifat nih sosok yang paling selalu nemenin Mas Rifat dari jatuh, bangkit dan segala macem siapa nih Mas Rifat? Ya kalau gue punya keluarga yang cukup solid ya. Kalau Sisi selalu ada di samping gue apapun ceritanya kehidupan ini. Mm-mm. Nyokap gue adalah orang yang sangat berjasa sekali untuk bisa gue sampai di sini. Almarhum kakek gue juga itu iya orang nomor satu panutan hidup gue yang memang membuat gue memilih kehidupan gue arahnya ke sini. Namun kalau ngomongin satu orang, gue nggak bisa, Mm-mm. nggak bisa, nggak bisa karena satu itu kasih semangat, satu kasih percaya diri, satu kasih kepercayaan diri gue ketika gue nyetir mobil.
Satu, ngasih kepercayaan diri gue ketika gue tahu mobil gue baik-baik aja. Jadi sebenarnya lu boleh beli kayak gini, lu boleh beli nasi paling mahal di dunia, lu goreng jadi nasi goreng tapi bumbunya nggak ada. Ya just nasi putih, men. Nggak jadi nasi Iya goreng. betul, Ya enggak? betul. Jadi semua itu melengkapi bumbu-bumbu kehidupan gue, sehingga ya apa yang terjadi sama gue sekarang ya itu adalah hasil dari pengalaman kehidupan gue. Dan gue hanya boleh nyesel untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Yang udah terjadi, ya nggak usah lu seselin lah. Only Yang regrets kejadian the baru thing gitu. that you never done. Betul. Jadi yang mensupport passion trust itu nggak dari satu orang, tapi ternyata dari seluruh Enggak lah, orang sekitar kita ya, betul. nggak mungkin. Satu orang nggak mungkin. Jadi benar-benar satu lingkungan yang memang mensupport passion Mas Rifat, terus mensupport sebagai ibaratnya segala macamnya dalam bidang balapan itu banyak banget berarti Mas ya. I Persis see, sekali. oke. Nah, Mas Rifat nih, kita tadi ada beberapa pertanyaan nih. Ada satu yang lucu, pengen banget aku bahas nih, Mas. Ada nanya ke Mas Boleh. Rifat sebentar. Satu, ritual apa biasanya keluarga lakuin sebelum balap, Mas? Saking seringnya ikut balapan, ritual udah nggak ada. Jadi nggak ada ritual nih? Ritualnya pakai baju balap, pakai helm baru balapan. Udah. Tapi kalau gue jujur ya, gue jujur ya. Gimana pun juga kan manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya enggak? Kalau makin banyak lu bawa kebaikan ke orang lain, lu pasti akan dapetin kebaikan juga ke diri lu. Jadi, betul. Karena gue bawa nama tim, gue bukan cuma bawa nama Rifat, tapi gue bawa nama Mitsubishi, gue bawa nama Pertamina, gue bawa nama segala macam gitu. Kalau gue datang ke suatu daerah, yang pasti gue harus permisi dan gue bersedekah ke orang-orang daerah situ. Karena mereka akan jadi orang yang menjadi support gue. Iyalah, lu bisa kasih kebaikan, kenapa enggak gitu loh? Ya enggak? Lu bisa berbuat baik, kenapa lu tidak lakukan? Ya cara berbuat baik gue seperti itu. Nggak perlu tahu lah nyumbang berapa, kemana segala macam, enggak. Niat lu baik. Niat aja berarti ya. Ya, kita memberikan positif vibe, pasti akan mendapatkan hasil yang positif juga berarti ya. Kalau lu belum bisa positive thinking, lu lakukan positive feeling dulu. Betul. Nanti akan terbawa positifnya. Betul sekali. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan nih Mas Rifat. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan tidak mendapat dukungan dari keluarga untuk passionnya lah ya, bukan dari balap aja ini. Menurut tanggapan Mas Rifat itu gimana? Yang paling lu harus utamain dalam kehidupan lo, ujung-ujungnya lu akan hidup sendiri. Oke. Jadi ketika lu tahu kalau keluarga lu tidak mendukung, lu mesti tahu dulu hati lu ngedukung nggak apa yang lu mau. Kalau hati lu aja bilang enggak, ya lu mundur aja. Tapi kalau hati lu bilang maju, ya lu tetap harus bisa meyakinkan orang sekelilingnya kalau ini adalah jalan yang benar. Lu boleh cek semua orang sukses di dunia ini ya. Semua orang sukses di dunia ini. 90% adalah orang yang sukses di bidang yang bukan keluarganya sukses. Oh, jadi benar-benar kita trust, keep in trust dengan passionnya ya. Iya. Jadi lu ikutin aja hati lu mau kemana. Tapi lu mesti percaya kalau hati lu benar. Tengah jalan lu percaya hati lu nggak benar, ya lu yang nggak benar. Itu ngapain juga diterusin ya? Gitu. Jadi benar-benar kita kayak udah passionnya, udah tekadnya udah bulat. Ya kalau misalkan ada halangan, ada apa, ya kita tetap lanjutin aja berarti gitu kan. Asal kita memang percaya dengan tekad yang kita mau jalanin jalan ini gitu kan, Mas ya. Iya dong. Iyalah. Lu harus percaya sama diri lu sendiri, men. Mas, gue punya satu lagi pertanyaan, ini pribadi dari gue nih. Boleh. Dulu ada iconic car 200 SX pakai LS engine, the first Indonesian drifting car pakai LS engine. Itu kemana Mas mobilnya? Masih ada mobilnya, mesinnya pecah aja tapi. Mesinnya pecah, jebol waktu itu ya? Mesinnya pecah. Jadi gini. Ini juga masukan buat kalian semua ya. Gue spend uang nggak sedikit di mobil itu. Gue spend duit, gue sampai jual AE gue lah, gue jual segala macam lah gitu. Untuk menciptakan satu mobil yang sangat-sangat monsters dah gitu.
tenaganya 650 horsepower, terus 700 Newton meter gitu lah, gede banget. Lu percaya itu nggak? udah dari langit deh. Itu mobil ya, dua Mhm. run, bannya pasti habis. Dua run. Ada yang join. Halo. Nggak kedengeran. Bu Iksan. Hai. Bu Iksan. Gimana Bu Iksan? Udah bosen sama mobil stationnya Bu? Boleh telepon ke saya Enggak. buat bawa Jangan dong. ayam, buat bawa bebek. Taruh belakang. Astagfirullahaladzim. Biasanya sama dia dijadiin gudang, ditaruh-taruh barang nggak penting gitu, sebel banget gue. Gue nggak punya gudang, Mas. Gue juga nggak punya. Itu istri yang baik. Berarti lu nggak salah pilih istri lah. Lu top lah. Milih istri. Alhamdulillah. Punya 3 station bagus. Tuh, seneng gue ada bini gue. Jadi tadi balik ke mobil itu. Ketika gue pakai itu mobil 650 horsepower, 700 Newton meter, 7000 cc, berat mobilnya cuma 1000 kilo. Akhirnya ujungnya mobilnya nggak penting, men. Karena it's too much. Ya? Iya. Lu percaya nggak? Gua nih nggak bisa start pakai gigi 1. Pakai gigi 2 aja, ngebulnya setengah mati. Itu kalau lagi drifting, lagi U-turn, RPM-nya tinggal 1000, gigi 3, lu gas aja, itu langsung mendung di belakang, nggak ada yang bisa lihat jalanan. Asli, itu mobil super power, tapi overpower. Akhirnya, gearboxnya pecah, gardannya pecah, as rodanya pecah, kopelnya mental lah, kopling cepet habis, udahlah segala macem gitu. Jadi kalau lo nggak bangun mobil drifting, lu pikir lu bakal pakai di mana, speednya berapa, horsepowernya berapa, driftnya sekencang apa, sama bannya mau pakai apa. Mobil gue udah pakai ban apa 123 atau apa ya, yang 265 gitu. Mobilnya hampir nggak bisa jalan karena terlalu bayangin 123 lengketnya kayak apa, men? Itu ban one of the ban terlengket yang ada di nggak bisa pegang. Jadi akhirnya mobilnya wasted aja gitu. Overpower gitu kan? Iya, too much. Jadi kalau kata orang keep it simple. Nanti mobil itu bakal besok mungkin bakal ada video baru di YouTube gua, itu akan jadi mobil project lah gitu. Gue mau bikin project sama Garasi Drift. Sih keren. Oke, bentar nih, ada yang mau diomongin lagi nggak? Ngobrol? Enggak lah, kita WhatsAppan aja kalau ngobrol ya. Cocok. Jadi bagi yang belum tahu, jadi Mas Rifat tuh emang sama Bini Ai tuh emang agak sohib. Jadi tadi dia kayak pengen, join dong ngobrol bentar, gangguin gitu aja. Sudahlah. Oke. Jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang support system segala macem. Nah, mungkin ada pesan untuk Achilles friend nggak nih dari Mas Rifat tentang passionnya atau yang tidak mendapat support? Kan tadi sudah, jadi nggak usah ditanya lagi, teman. Tentang passionnya sih, dari sudut pandang Mas Rifat, yang perlu dijunjung tinggi oleh teman-teman sendiri, pesannya apa nih, Mas? Pertama, kalau lo mau jalan kehidupan lo, tolong spend 1 jam aja dalam kehidupan lo, bikin mapping hidup lo mau dibawa kemana. Oke? Karena mapping kehidupan lo itu akan menjadi guide. Kalau lo nggak pernah tulis, lo akan selalu lupa. Pasti lo akan lupa. 1 hari aja tulis di kertas, dari sini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Waktu gue ikut kejuaraan rally Asia Pasifik, di tahun ketiga gue bisa ikut WRC. Bisa gue ikut WRC di tahun ketiga. Tapi kenapa enggak? Kalau gue ikut ke WRC, gue udah game over. Sementara gue masih mau menikmati ini. Ya karena itu yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi lu kan siap turun dong. Ya nggak, lu naik tangga nih udah bentuk apa yang paling tinggi, itu sama siap turun dong. Ya nggak? Jadi lu, semua orang pingin buru-buru. Gue nggak suka buru-buru. Gue suka menikmati semua langkah yang gue bikin. Semua langkah yang gue bikin, gue maksimalkan, baru melangkah ke jenjang berikutnya. Kalau terlalu banyak orang di sini yang instan maunya, tadi gue bilang kalau lo mau menangnya gampang ya beli aja pialanya, itu beneran, gue ngomong itu beneran. Jadi kalau kalian punya goal dalam hidup, mau itu ikut balapan kayak, mau itu karir kayak, mau itu cari jodoh kayak, mau apa, lo juga harus bisa ukur, lo tuh di mana.
gitu. Gue tahu waktu gue tahu dari pertama kali gue ikut rally, gue tahu gue nggak bakal jadi juara dunia. Gue tahu itu. Tahu nggak kenapa gue tahu? Kenapa, Mas? Karena angkanya nggak masuk akal. Lo kalau mau ikut di kejuaraan dunia dengan mobil spesifikasi dunia, satu event 250.000 euro, 4 miliar, ya. Satu event. Wow. Masuk okay. akal sehat nggak coba? Masuk Enggak, akal apa yang mau dikejar ya? Iya. Karena dengan duit segitu, lu bisa ngembangin motorsport di Indonesia jauh lebih banyak. Akhirnya, gue akhirnya mikir aja deh, udah deh yang paling masuk akal aja deh. Gue ikut juga WRC, tapi naik mobil Group N, bukan naik mobil WRC. Which is spendingnya 80.000 sampai 100.000 euro. Tapi, emang tetap mahal. Tapi, ketika lu nyampe di kelas yang itu, kelasnya juga kompetitif, mobilnya semua sama. Kalau kenapa-napa gue juga masih bisa cover gitu. Sekarang lo betul. mobil WRC lo terbalik. Pulang jadi gembel. Ya nggak? Bempernya aja bisa Pajero. Bempernya aja bisa Pajero. Iya. Itu baru bempernya lo, belum yang lain. Belum mobilnya ya? Jadi lo harus balance gitu. Antara spending sama achievement lo juga harus balance. Nah disitulah perlu lo mapping. Ketika lo udah mapping, lo tahu lo harus ngejar kemana, goal lo kemana, dan lu harus lewat mana, itu akan jadi challenge. Dan lu 3 hal yang selalu gue harus bilang, kemauan, komitmen, konsistensi. Kalau lu mau harus komit, kalau lu komit lu harus konsisten. Kalau enggak lu jadi kayak anak band, lagunya cuma satu, terkenal banget, habis itu hilang. Gue setuju banget, bener banget. Iya, bener. Betul. Satu hit selesai dan siapa tuh nggak kenal ya udah selesai gitu kan, nggak ada konsistennya. Betul sekali. Nggak semua legend juga is a winner kok. Betul. Oke, teman-teman, Achilles Friends. Semua winner juga legend, itu masalahnya. Betul, nggak semua winner legend. Jadi gimana kita ngebungkus diri kita sendiri dengan packaging yang kita mau gitu kan, Mas ya? Benar, nyetir kenceng aja nggak cukup. Betul. Banyak yang bisa nyetir kenceng. Banyak yang bisa nyetir, banyak yang lebih jago, tapi ya kita mau dibawa tinggal komitmen kita aja mau seperti apa gitu kan. Betul sekali. Oke, Achilles Friends, kita sudah hampir 45 menit nih ngobrol sama Mas Rifat. Mas Rifat, ada yang mau ditambahin lagi mungkin untuk Achilles Friends? Nggak, gue seneng banget aja buat kalian semua yang udah nonton di sini, Achilles Friends, gue appreciate sekali karena gue juga bisa langsung bikin statement pribadi gue. Gue harus terima kasih banyak sama Achilles yang selama ini juga ngebantuin gue bisa berprestasi. Kita udah pernah bawa berbagai piala lah, bukan cuma di Indonesia tapi di kejuaraan internasional. Achilles juga support gue di berbagai event dari mulai drifting, off-road, balap, segala macam gitu. Jadi harapannya adalah ya kita tetap stay in touch gitu karena prestasi Indonesia paling hebat kalau disupport juga dengan produk Indonesia. Betul. Jadi kita saling ngebungkus packaging masing-masing, betul sekali. Oke, kita mungkin sudahin dulu Mas Rifat ya, sudah 45 menit kita ngajak ngobrol Achilles Friends teman-teman. Jadi tadi kesimpulannya adalah ada komitmen segala macam itu harus dengerin banget dengan kata Mas Rifat, dan juga yang paling penting adalah keep it simple. Jadi jangan terlalu spending terlalu banyak untuk ngejar, dan juga mau bawa arah kemana nih kita ke depannya. Betul Mas Rifat? Persis banget. Yes. Persis banget. Oke, kalau gitu kita udahin dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Rifat atas waktunya, atas sharingnya segala macam, berbagi dengan teman-teman. Hari Sabtu nanti kita akan berjumpa lagi dengan guest yang tidak kalah serunya dari Mas Rifat. Jadi stay tune dengan acara ini. Bye-bye. Keep in touch teman-teman. Thank you Mas Rifat. Bye-bye. Sampai ketemu ya. Thank you ya. Thank you. See you. Sampai ketemu. Bye-bye. Dadah.